Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Agim, Marketing In-House Green Leaf Jagakarsa Residence. Dan selamat datang di live pada hari ini. Untuk seperti biasa ya, live pada hari ini kita berjudul Visit Online Green Leaf Jagakarsa Residence. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah tertarik sama Green Leaf Jagakarsa Residence namun belum sempat mampir nih ke area kami, mampir ke lokasi kami karena terhambat masalah cuaca, lokasi. Terima kasih karena kita sudah memberikan solusi buat teman-teman semuanya mengadakan visit online ini. So, buat teman-teman semuanya, selamat datang dan perkenalkan, nama saya Agim, Marketing In-House Green Leaf Jagakarsa Residence. Dan pada hari ini kita akan melakukan visit online kembali seperti hari-hari biasanya. Baik teman-teman semuanya, kita mulai untuk acara visit online pada hari ini. Oke, teman-teman semuanya, Agim akan menjelaskan sedikit nih terkait Green Leaf Jagakarsa Residence terlebih dahulu. Perlu diketahui untuk Green Leaf Jagakarsa Residence adalah sebuah kawasan yang mewah, kawasan hunian yang sangat elit yang sedang dibangun di daerah Jakarta Selatan, di kota Jagakarsa tentunya ya, Jagakarsa di kota Jakarta Selatan maksud saya. Dan untuk Green Leaf Jagakarsa Residence sendiri, kita letak lokasinya sangat strategis teman-teman, di antara daerah-daerah yang memang bisa dibilang tuh high mobilitas ya, high mobile. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen nanya di sini dekat sama apa aja, boleh teman-teman semuanya mantengin terus live ini sampai nanti beres, dan teman-teman akan mendapatkan informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan apabila teman-teman lagi pengen buru-buru nih, nggak ada waktu untuk nonton live-nya, boleh banget teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya di nomor 0896 1000 3000 yang udah Agim sematkan di bawah, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi dan penawaran-penawaran yang baik dari teman-teman kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai, tadi Agim udah jelasin sedikit tentang Green Leaf Jagakarsa Residence ya teman-teman. Untuk Green Leaf Jagakarsa Residence sendiri di sini akan membangun 73 unit kawasan mewah. Nah, 73 unit di sini itu apa aja mas, tipenya apa aja? Nah, untuk tipe-tipenya kita akan sebutkan satu persatu nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat brosurnya, pengen ngelihat tipe-tipe yang kita bangunnya nanti, boleh nih teman-teman semuanya save dan chat dulu ke nomor 0896 1000 3000, dan teman-teman akan mendapatkan penjelasan informasi, brosur yang dibutuhkan, site plan, price list, sampai ke penawaran spesial dari admin kami dari Green Leaf Jagakarsa Residence melalui nomor 0896 1000 3000, dan teman-teman bisa mendapatkan informasi semuanya di situ. Baik teman-teman, kita mulai nih teman-teman. Tadi kan lagi udah bahas sedikit nih ya, udah spill sedikit kalau misalkan Green Leaf Jagakarsa Residence itu letaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan ada 73 unit hunian mewah nih yang akan dibangun. Tipenya apa aja Mas Agim? Oke, di sini Agim spill sedikit. Di sini Agim megang brosur ya. Ada brosur dari Green Leaf Jagakarsa Residence. Nah, untuk brosurnya di sini teman-teman bisa dapetin di nomor yang tadi ya, 0896 1000 3000. Tunggu apa lagi, langsung aja chat biar supaya teman-teman bisa sambil ngeliat nih sama Agim untuk materi yang Agim bahas pada hari ini. Nah, teman-teman, di sini ada yang nanya nih, Mas ada promo apa? Boleh Mbak Diva, di sini Agim akan bahas promonya ketika live ini berlangsung ya. Agim akan jelasin sedikit dulu untuk Green Leaf Jagakarsa Residence-nya. Kalau misalkan Mbak Diva pengen lebih lanjut mengetahui dipercepat gitu ya, Mbak boleh langsung chat aja ke nomor 0896 1000 3000. Di situ untuk adminnya akan langsung menjelaskan tentang terkait promo yang sedang berjalan di Green Leaf Jagakarsa Residence. Baik, kita bahas nih untuk Green Leaf Jagakarsa Residence. Nah, teman-teman, ini untuk model brosurnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 tipe ya. Ada 4 tipe hunian yang akan kita bangun. Di sini udah kelihatan jelas brosurnya. Kalau teman-teman pengen megang fisik dan PDF-nya, boleh teman-teman langsung minta ke admin kita ya di 0896 1000 3000. Di situ admin akan menjelaskan dan mengirimkan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, kita mulai dari tipe yang ini, teman-teman. Nah, tipe yang di sini kan kalau misalkan kita lihat ini tipenya agak elegan ya teman-teman ya. Kalau menurut aku sih ini elegan teman-teman. Kita review sebentar nih. Ini elegan, modelnya ya model-model klasik lah ya. Lebih ke enggak klasik ini, maksudnya ke modern. Dia terdiri dari 2,5 lantai infonya. Terus untuk luas bangunannya 180. Untuk jumlah kamarnya itu dia 4+1 teman-teman. 4+1, dan ada satu karpet untuk menampung satu mobil. Di sini kalau misalkan teman-teman pengen nyari rumah yang nggak monoton, nyari rumah yang nuansanya baru gitu ya di kota Jakarta apalagi, itu cocok banget nih teman-teman.
Nih ya, untuk tipe Moderna di sini. Nah, ini namanya tipe Moderna, memang bangunannya agak modern ya, teman-teman. Jadi terkesan lebih kekinian, lebih milenial gitu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin range usia umurnya ada di antara 25 sampai 35 tahun, pengen punya rumah impian tuh yang simple, minimalis, kelihatannya mewah, tapi dalamnya tuh wah juga. Nah, ini cocok nih teman-teman sebagai solusi teman-teman semuanya. Ini dia tipe Moderna, luas bangunannya tadi 180, jumlah kamar tidurnya 4+1, ada satu carport untuk menampung satu mobil, dan dia jumlah lantainya 2,5 lantai. Kenapa dibilang 2,5 lantai? Karena ada 2 lantai utama untuk ruangannya, dan di lantai atas itu ada setengah lantai buat asisten rumah tangga, dan ya jemur-jemur gitulah, kayak ada taman-taman mini garden gitu buat teman-teman relaksasi dan healing di rumah sendiri. Nah, ini di sini untuk tipe Moderna, luas bangunan 180. Nah, ini untuk luas bangunan 180 nih teman-teman, for information aja, dia luas bangunan terkecil di Greenleaf Jagakarsa Residence. Kita lanjut teman-teman. Selanjutnya ada tipe Astonia. Nah, di sini untuk tipe Astonia nih teman-teman, ini kalau misalkan teman-teman lihat ya, dia itu modelnya kayak klasik-klasik gitu ya teman-teman ya. Dia lebih ke klasik Eropa kayaknya, atau American stylish gitu. Nah, dia ada pilarnya. Oh, pilar. Ya, ada. Sorry, yang ini nih. Nah, di sini dia kayak Eropa gitu teman-teman. Dia kalau untuk dari segi kamarnya 4+1 juga teman-teman. Cuman yang membedakan itu kalau Moderna kan dia 2,5 lantai ya. Kalau untuk Astonia itu dia 3 lantai teman-teman. Dan untuk garasinya dia satu mobil, carportnya satu mobil. Jadi kalau misalkan Moderna hanya bisa menampung satu mobil, kalau di Astonia di sini dia bisa nampung 2 mobil teman-teman. Nah, untuk review Agim, menurut Agim tipe Astonia ini cocok banget buat teman-teman yang range usianya 35 sampai 45 tahun. Kenapa? Karena di sini lebih modelnya ke klasik ya. Dia memanjakan mata banget nih, kalau Agim lihat tuh memanjakan mata. Jadi kalau dilihat tuh enak gitu ya. Terkesan megah, mewah juga, luas juga ya, 3 lantai apalagi. Terkesan menarik buat teman-teman yang punya usia 35 sampai 45 tahun. Jadi kalau misalkan ngundang ada tamu gitu ya, teman-teman bisa memberikan ke tamu-tamunya tuh kesan wah gitu ya, rumahnya tuh menarik gitu, nggak monoton. Memang Greenleaf Jagakarsa Residence itu membangun rumah ini selalu mempunyai konsep yang menarik, nggak pernah monoton teman-teman, kayak model Moderna dan Astonia di sini. Oke, teman-teman kalau misalkan mau lihat dinah rumahnya, Moderna dan Astonia, boleh teman-teman save dan chat dulu nomor 0896 Di situ ada dinah lengkapnya dari masing-masing tipe rumah ini ya, yang akan lagi bahas. Dan teman-teman kalau misalkan mau dapetin penawaran-penawaran menarik pun langsung aja save dan chat ke nomor 0896 Admin kami akan stay dan memberikan penawaran-penawaran spesial buat teman-teman semuanya. Kita lanjut teman-teman. Tadi udah ya Moderna untuk luas bangunannya 180. Nah, untuk Astonia ini luas bangunannya berapa Mas Agim? Untuk Astonia dia luas bangunannya di 220 teman-teman. Dan dia 3 lantai. 3 lantai, luas bangunan 180, untuk kamarnya 4+1, jumlah kamar mandi 4, kalau nggak salah tuh ada kamar mandi dalamnya 1 teman-teman. Dan dia juga mempunyai kamar tidur 4+1 ya, 4+1 tuh dia ada satu kamar tambahan buat asisten rumah tangga. Dan untuk konsepnya sendiri teman-teman, kalau misalkan di Greenleaf sendiri, ini rumah 3 lantai ya, kita anggap aja ini rumah 1 lantai, di sini 2 lantai, di sini 3 lantai. Nah, untuk yang bagian bawah itu dia ada garasi dan carport teman-teman. Kemudian di sampingnya itu kayak ada ruangan sedikit buat asisten rumah tangga. Ya ini untuk Astonia. Ada ruangan sedikit untuk asisten rumah tangga, ada dapur, ruang makan, kamar mandi, dan teras belakang. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan konsepnya tuh ada basement dan kamar utamanya atau ruang utamanya itu di lantai 2 teman-teman. Jadi konsepnya itu modern. Dia mempertahankan modernnya dan mempertahankan klasiknya. Itu untuk tipe-tipe di Greenleaf Jagakarsa. Jadi bisa teman-teman bayangin di sini kalau misalkan 3 lantai ya, di sini ada satu carport, dalamnya ada satu garasi, di sini ada tangga menuju lantai utama, kemudian di sini untuk lantai bawahnya dia tadi yang kayak Agim bilang ada ruang makan, dapur, kemudian ada ruang untuk asisten rumah tangga. Oke. Terus teman-teman semuanya bisa kita bahas lagi nih untuk tipe Astonia di sini teman-teman. Dia kan tadi Agim bilang European style, American stylish gitu ya teman-teman. Dan menurut Agim kalau untuk tipe American stylish itu dia bisa memanjakan mata, terus enak dilihat. Dan menurut Agim untuk range usia 35 sampai 45 tahun cocok banget buat punya rumah tipe Astonia di sini. Dan untuk tipe Astonia itu hanya dimiliki oleh Greenleaf Jagakarsa Residence ya teman-teman, nggak ada di tempat lain. Oke, untuk spek bangunan yang dipakai nanti akan Agim bahas juga. Untuk spek bangunannya rata-rata kita pakai bata merah teman-teman, nggak mungkin pakai
Hebel ya, karena untuk harga yang ditawarkan kan kita mulai dari 2,8 M teman-teman. Nah biasanya kalau di tempat lain tuh 2,8 M masih dapat Hebel. Kalau di Greenleaf Jagakarsa kita nggak pakai Hebel lagi karena menurut kita kualitas bangunannya agak kurang. Kalau misalkan pondasinya kita kasih pakai Hebel, makanya kalau di Greenleaf Jagakarsa Residence udah pasti kita kasih bata merah biar supaya bangunannya kokoh ya teman-teman, dan teman-teman juga ngerasa nyaman dan tenang gitu ya tinggal di Greenleaf Jagakarsa Residence. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran 2,8 M biasanya dapat apa, hanya di Greenleaf Jagakarsa Residence yang dapat bata merah. Kalau misalkan di kisaran Jagakarsa cuma dapat Hebel teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Baru Moderna, kemudian Astonia. Moderna luas bangunan 180 tadi ya. Untuk Astonia luas bangunannya 220. Kita lanjut, ada kembaran dari Astonia. Kenapa Agim bilang kembaran? Karena dia luas bangunannya sama 220. Untuk denah rumah pun sama persis kayak Astonia, nggak ada bedanya. Kemudian untuk jumlah lantai pun sama. Dan carport serta garasi pun jumlahnya sama. Yang membedakan hanya tampilan depannya aja. Untuk bangunan kembaran dari Astonia itu namanya Hollandia. Di sini pun namanya mirip-mirip ya, Astonia, Hollandia. Kalau Astonia dia fasadnya tuh tampilan muka depannya seperti ini teman-teman. Dia nggak ada pilar ya, dia lebih ke hiasan-hiasan gitu. Tampilan depannya. Kalau misalkan untuk Hollandia dia tampilan depannya ada pilar nih teman-teman. Nah ini sih yang membedakan, cuman depannya aja. Kalau misalkan dalamnya persis sama persis gak ada perbedaan sama sekali. Nah seperti itu. Untuk luas bangunannya pun sama di 220. Jumlah kamar tidur 4+1. Jumlah kamar mandinya 4. 1 kamar mandi dalam. Ada 1 garasi, 1 carport. Ada teras belakangnya. Kemudian di lantai paling bawah dia konsepnya basement teman-teman. Ada 1 kamar tidur untuk ART, ruang makan, ruang dapur, dan teras belakang. Serta ada kamar mandinya ya teman-teman. Jadi Moderna, Astonia, Hollandia 180 luas bangunannya, 220. Astonia Moderna, Astonia, Hollandia. Nah teman-teman kalau misalkan penasaran pengen lihat denah rumahnya, boleh langsung teman-teman chat ke 0896 1000 3000. Lagi ulangi di 0896 1000 3000 teman-teman akan mendapatkan penawaran spesial dan info menarik dari admin kami. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini kita bahas mengenai Latinia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ini konsep Latinia. Nah, apa yang membedakan Mas Agim dari Latinia, Astonia sama Hollandia? Yang membedakan apa? Yang membedakan itu fasad, jelas ya teman-teman, tampilan suatu muka rumah. Kemudian dari luas bangunannya pun beda. Nah, kalau untuk masalah di sini kan di Astonia dan Hollandia itu luas bangunannya 220 ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di Latinia itu luas bangunannya lebih besar di 240. Jadi kalau misalkan secara spesifiknya teman-teman ngelihat ini 180, ini 220 dan ini 240. Untuk bangunannya pun jelas ya di sini lebih tinggi dari Latinianya sendiri. Nah, untuk denah rumahnya dia sama aja, untuk model konsepnya sih sama kayak Astonia Hollandia teman-teman. Di bawah itu basement, ada ruang makan, ruang dapur, kemudian teras belakang. Tapi membedakan untuk jumlah kamar dari Latinia ini dia 3+2 teman-teman. 3+2 ada 3 kamar tidur utama, 2 di lantai 2, 2 kamar tidur utama di lantai 2, 1 kamar tidur utama di lantai 3, dan 2 kamar tambahan di lantai paling bawah. Nah, kamar tambahan itu apa aja? Yaitu ada kamar tidur buat asisten rumah tangga dan kamar tidur untuk supir teman-teman. Dia luas bangunan 240, jumlah kamarnya 3+2, kemudian jumlah kamar mandi ada 5 teman-teman, 1 kamar mandi dalam. Kemudian dia di lantai paling bawah ada ruang makan, ruang dapur, kamar mandi dan teras belakang. Ditambah juga ada kamar tidur ART dan asisten rumah ART dan supir maksud saya, seperti itu. Nah, ini untuk tipe Latinia teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan brosur ini yang seperti Agim pegang, boleh banget teman-teman chat aja, save dan chat ke nomor 0896 1000 3000. Di situ admin kami sudah siap sedia untuk membantu teman-teman semuanya mendapatkan informasi yang teman-teman butuhkan. Dan apabila teman-teman penasaran banget promo apa yang sedang kita tunjukkan, akan Agim bahas. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih cepat, boleh save dan chat ke nomor 0896 1000 3000. Teman-teman akan mendapatkan penawaran spesial dari admin kami. Oke, kita lanjut teman-teman. Di situ udah ngebahas nih teman-teman ya masalah tipe-tipe dari Greenleaf Jagakarsa Residence. Nah, kalau misalkan untuk tipe selanjutnya teman-teman, Agim akan ngejelasin. Kalau misalkan untuk pembahasan selanjutnya, Agim akan jelasin dari spek bangunannya. Untuk spek bangunan tadi Agim udah jelasin sedikit. Kalau misalkan Greenleaf Jagakarsa Residence itu biasa memakai spek bangunannya batu bata merah. Karena kalau misalkan di
tempat lain itu batu bata merah kan biasanya belum dapat apa-apa ya. Batu bata merah kalau misalkan harga 2,8 M kan itu belum dapat apa-apa, nggak dapat batu bata merah biasanya teman-teman. Tapi kalau misalkan di Greenleaf Jagakarsa Residence harga 2,8 M sudah pasti mendapatkan batu bata merah. Karena kenapa? Dari segi kualitas itu terjamin. Kalau batu bata merah pondasinya biasanya kokoh teman-teman. Kemudian untuk untuk penyangganya itu kita pakai cakar ayam teman-teman, cakar ayam dan batu kali. Jadi kalau misalkan nggak pakai cakar ayam itu takutnya nanti ketika nauzubillah teman-teman, kalau misalkan ada musibah nih, gempa bumi, terus atau kejadian-kejadian serupa gitu ya, misal ya gempa bumi lah contoh, itu kan kalau misalkan nggak pakai cakar ayam, apalagi bangunan 3 lantai itu ditakutkan roboh teman-teman. Makanya kita pakai cakar ayam dan batu kali biar supaya teman-teman semua ngerasa tenang nih, karena dari kualitas bangunannya juga udah menarik. Nah teman-teman, kalau misalkan masalah bangunan, kita udah bekerja sama dengan kontraktor percaya untuk pembangunan nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut terkait nanti pondasi awal atau misalkan bangunannya bagaimana, boleh teman-teman langsung mampir ke Greenleaf Jagakarsa Residence yang tadi alamatnya ada di Jalan Jagakarsa Raya. Lebih tepatnya kita dekat banget sama Stasiun Lenteng Agung. Kalau misalkan teman-teman tahu Stasiun Lenteng Agung, di situ kan ada Pasar Lenteng Agung, teman-teman. Nah, jaraknya itu sekitar 7 sampai 10 menit dari Stasiun Lenteng Agung. Jadi, teman-teman boleh banget kalau misalkan pengen ada yang mampir ke sini, save dan chat dulu ke nomor 0896 kabari ke admin kami bahwa teman-teman pengen visit, dan admin kami akan memberikan arahan bagaimana untuk visit ke lokasi kami. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut nih. Tadi udah bahas masalah tipe-tipenya. Yang pertama tadi udah bahas masalah Greenleaf Jagakarsa Residence-nya. Ada 73 unit yang akan dibangun. Kemudian tipe-tipenya ada di sini ya, teman-teman. Ada 4, mulai dari Moderna, Estonia, Hollandia, dan Latinia. Luas bangunan 180, 220, 220, 240. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut mengenai produk-produk kami, boleh langsung save dan chat ke nomor 0896 1000 3000. Oke, teman-teman, kita lanjut bahas masalah set plan nih, teman-teman. Di sini lagi megang set plan. Set plan itu ya teman-teman tahu lah ya, untuk set plan itu adalah peta atau map dari lokasi kita. Nah, di sini udah jelas banget nih teman-teman. Kelihatan ya teman-teman. Di sini untuk set plan dari Greenleaf Jagakarsa Residence. Nah, untuk lokasi kita saat ini ada di sini nih. Agim lagi ada di posisi di sini nih teman-teman. Nah, di sini. Kenapa hijau-hijau Mas Agim? Karena itu taman teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti mampir ke sini atau nanti Agim keluar nih, teman-teman bisa ngelihat kalau misalkan kita itu banyak taman. Nah, di sini. Yang merah-merah apa? Untuk yang merah-merah itu dia yang sold teman-teman. Maksudnya sold itu kita sudah laku atau terjual. Jadi di sini itu dari 73 unit yang akan dibangun sampai ke belakang, itu dia ada 18 yang udah terjual. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu khawatir, itu aja belum laku, itu takut belum laku. Atau misalkan jadi teman-teman ragu gitu ya, karena belum laku teman-teman ragu ya nggak jadi beli gitu kan, teman-teman gak usah khawatir, karena di Greenleaf Jagakarsa Residence baru 3 bulan launching udah 18 kafling yang terjual. Teman-teman kapan? Kalau misalkan teman-teman udah pengen kepepet nih, pengen punya rumah yang bagus, lokasi strategis, menang segala-galanya, dan harga murah dan terjangkau, Greenleaf Jagakarsa Residence adalah pilihan yang tepat buat teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman pengen nyari yang speknya kayak Greenleaf, belum tentu ada teman-teman. Cuman Greenleaf Jagakarsa Residence yang kualitasnya tinggi tapi harganya ramah di kantong. Nah, cuman Greenleaf. Kalau misalkan teman-teman pengen mendapatkan penawaran spesial, boleh banget save dan chat ke nomor 0896 1000 3000 kayak nomor yang sudah Agim sematkan di bawah. Oke teman-teman, kita bahas set plan. Tadi ada 73 unit, posisi kita ada di sini. Untuk yang warna biru ini dia kolam berenang. Nanti untuk lokasi kolam berenangnya akan Agim beritahu setelah Agim jalan-jalan ke depan ya teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat lah spek-spek kita. Nah di sini teman-teman, coba bayangkan teman-teman, dapat 73 unit di Jagakarsa. Bukan main sih teman-teman menurut Agim, karena untuk di Jagakarsa sendiri, jujur teman-teman, jarang banget yang bisa ada tanah yang bisa sampai 73 unit, itu jarang banget teman-teman, beneran deh. Agim nggak bohong, karena kalau untuk di Jagakarsa biasanya developer itu ngebangun townhouse teman-teman. Townhouse itu kan biasanya cuma 10 sampai 15 unit. Nah, tapi kalau misalkan di atas 20 unit itu bisa dibilang klaster. Tapi kalau misalkan di atas dari 50 itu udah bisa dibilang residence atau perumahan. Dan developer kami menemukan ini, jadi luar biasa menurut Agim. Ini kesempatan yang nggak disia-siakan ya teman-teman, jangan disia-siakan. Karena jarang banget ada perumahan 73 unit di Jagakarsa. Contoh kecil teman-teman, Agim sebutkan.
Di The Joyman Hills itu dia cuma 15 unit. Row jalan 5 meter untuk di The Joy. Kemudian di depan kita ada Grand Jagakarsa, dia row jalannya 5 meter, ada sekitar 20 sampai 30 unit di sana. Dan menurut Agim row jalannya agak kurang ya, 5 meter, fasumnya nggak ada, udah lumayan padat juga. Tapi kalau misalkan di Greenleaf ada 73 unit, row jalannya 7 meter, bayangin teman-teman. Dan teman-teman nih ya, kalau misalkan mau tahu, teman-teman dapat kolam renang seperti yang tadi Agim bahas. Dia nggak ada fasum, nggak ada kolam renang. Di Greenleaf ada. Coba bayangin, teman-teman dari harga 2,8 M tadi tuh, start harga 2,8 M, teman-teman udah mendapatkan semuanya. Coba bayangin. Cuma di Greenleaf Jagakarsa Residence yang berani ngasih spek kayak gitu. Teman-teman, aku pakai topi karena Agim sebentar lagi akan ngebahas masalah spek bangunan dan spek dari kualitas Greenleaf Jagakarsa Residence sendiri. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Kita akan ngebahas masalah fasilitas-fasilitas yang akan disediakan oleh Greenleaf Jagakarsa Residence. Kita lanjut teman-teman. Kita mampir ke lokasi kita nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Wah, panasnya terik banget teman-teman. Kita lihat. Oke. Teman-teman semuanya, ini untuk lokasi Greenleaf Jagakarsa Residence. Nah, untuk lokasi kita seperti yang tadi Agim jelasin, ini ada teman-teman ya. Jadi kantor galeri marketingnya di atas taman. Nah, ini teman-teman kita, ini untuk lokasi depannya teman-teman, untuk pintu masuknya di sebelah sana. Di sampingnya itu Jalan Jagakarsa Raya. Nah, teman-teman bisa ngeliat, ini strategis banget menurut Agim ya. Cocok banget nih. Kalau punya duit saya juga mau beli teman-teman di sini. Ada yang mau beliin saya teman-teman? Oke. Ini untuk lokasi Greenleaf Jagakarsa Residence ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman di sini Agim akan bahas mulai dari row jalan. Ini fasilitas yang kita kasih ya. Row jalan di sini 7 meter. Di Jagakarsa untuk row jalan 7 meter cuman ada di Greenleaf, sisanya cuma 5 meter, teman-teman. Lebar jalan buat 2 mobil aja. Kalau di Greenleaf dia bikin jalannya itu agak besar buat 3 mobil. Jadi kalau misalkan nanti nih teman-teman punya tetangga, di sini ada parkir mobil, di sini parkir mobil. Nah, teman-teman masih bisa lewat tengah. Jadi nggak akan terhambat lah ya teman-teman. Teman-teman bisa ngerasain dah kemudahan dan kenikmatan kalau misalkan tinggal di Greenleaf Jagakarsa Residence. Nah, for information teman-teman, ini ada paving blocknya. Ini namanya paving block teman-teman. Untuk paving block itu biasanya kalau misalkan di perumahan-perumahan pakainya yang tebalnya 7 cm. Sebentar, saya cari contoh. Yang tebalnya 7 cm, kalau nggak salah ada gitu. Jadi untuk ketebalan paving yang kita pakai di Greenleaf itu dia 10 cm teman-teman. Nah, ini dia. Nih teman-teman. Oke. Nih, Agim gabungin. Nah teman-teman, ini untuk paving block yang 7 cm. Dan ini biasanya digunakan di perumahan-perumahan sekitaran Jagakarsa. Nih dia 7 cm. Cuman untuk di Greenleaf Jagakarsa Residence, barang yang kayak gini nggak kepake. Ini barang restoran teman-teman, nggak kepake. Yang kita pakai tebalnya 10 cm. Dan ini paving blocknya. Nah coba bayangin, di perumahan yang mewah kayak gini, paving blocknya pun didukung 10. Tebalnya tuh 10 cm teman-teman. Berat banget ini. Tebalnya 10 cm. Kenapa kita pakai yang tebalnya 10 cm teman-teman? Biar teman-teman gak perlu ragu lagi, jalannya bakal ambles, kagak rata, cepet retak, bakal bolong. Itu semua gak akan ada khawatir kayak gitu teman-teman. Karena dari paving blocknya aja kita dukung 10 cm. Bayangin teman-teman. Kalau yang tadi kan perbandingannya di perumahan itu dia cuma 7 cm teman-teman. Ya 7 cm itu ya perumahan standar lah. Tapi kalau di kita tuh paving blocknya tebal banget nih, 10 cm. Ajib dah. Keren banget. Biasanya yang paving block tebalnya 10 cm itu dipakai di pelabuhan, teman-teman. Teman-teman bisa searching di Google paving block yang digunakan di pelabuhan itu 10 cm. Coba bayangin nih, teman-teman ya, bayangin di pelabuhan itu kan banyak kendaraan-kendaraan besar ya, teman-teman ya. Nah, saking banyaknya kendaraan besar, otomatis kan si paving blocknya harus kuat untuk menampung kendaraan besar itu. Nah, itu digunakan 10 cm. Dan paving block yang 10 cm-nya itu kita pakai di Greenleaf. Cuma di Greenleaf yang berani kayak gitu teman-teman. Karena kita nggak akan menyanyiain di tempat ini. Kita udah bisa dapat tanah buat 73 unit itu udah luar biasa banget menurut saya. Karena Jagakarsa jarang banget ada 73 unit teman-teman. Dan paving blocknya pun dipakai yang 10 cm. Ini gila sih menurut saya. Ini salah satu perumahan yang luar biasa menurut saya teman-teman. Dan untuk di Greenleaf Jagakarsa Residence sendiri ada keunikan lainnya. Dari mulai tadi ya, row jalannya udah 7 meter. Kemudian paving block yang digunakan tebalnya 10 cm. Dan kabel listriknya udah underground. Bayangin teman-teman.
teman-teman di sini bisa lihat ya. Di sini kan ada jarak. Ini ada jarak. Kenapa? Karena nanti di sini akan ditanam kabel listrik bawah tanah, teman-teman. Nah, kabel listrik bawah tanah di sini fungsinya biar supaya nggak semrawut, teman-teman. Kalau misalkan kita pengen yang luxury, kita memikirkan sampai bagaimana teman-teman itu bisa merasakan kalau misalkan tinggal di Green Leaf itu nggak semrawut gitu ya, nggak kumuh. Kalau misalkan masih pakai tiang listrik kan kayaknya kumuh ya, ada kabel-kabel di atas rumah, dari rumah ke rumah tuh kayaknya kumuh. Makanya kita pakai yang underground cable. Biar kenapa? Pertama, biar supaya teman-teman nggak akan ngalamin konsleting listrik. Yang kedua, biar teman-teman nggak akan ngelihat ada tupai-tupai yang ngegigitin kabel listrik mungkin, atau layangan yang nyangkut. Nah itu kan membahayakan ya teman-teman, bisa terjadi konsleting listrik sehingga akhirnya kebakaran dan sebagainya. Nah kalau misalkan di Green Leaf karena udah pakai underground cable, hal-hal yang kayak gitu tuh akan tidak ada, malah ya akan hilang karena kita udah pakai underground listrik kabel. Jadi teman-teman bisa ngerasain kalau misalkan tinggal di sini udah luar biasa. Dan untuk tempat ini teman-teman ya, untuk di Green Leaf Jagakarsa ini dia untuk masalah tanahnya udah terjamin karena kita udah kerja sama notaris, dan notaris terpercaya ada di Poltangan untuk lokasi notaris kita. Nah, dan untuk notarisnya di sini dia sudah membantu masalah kepengurusan tanahnya ini. Jadi untuk masalah legalitas kita sudah dipastikan teman-teman bakalan aman. Dari tanahnya sendiri kita udah statusnya zona warna kuning, bukan zona warna hijau. For information, zona kuning itu adalah zona yang bisa dibangun, yang tanah yang bisa dibangun di atasnya. Apabila zonanya warna hijau itu yang tidak boleh dibangun. Nah, untuk status Green Leaf Jagakarsa sendiri itu status tanahnya ini atau amdalnya itu zona warna kuning. Jadi akan aman teman-teman. Kemudian untuk masalah legalitas lainnya, kita udah SHM teman-teman, sertifikat hak milik. Karena untuk Green Leaf sendiri ini perorangan, bukan perusahaan. Dia nggak HGB. Kalau misalkan HGB kan teman-teman harus upgrade dulu nih teman-teman. Teman-teman harus upgrade, kemudian ke SHM, kemudian baru balik nama. Nah itu kan membutuhkan biaya tambahan lainnya. Tapi kalau misalkan untuk di Green Leaf Jagakarsa Residence sendiri, kita sudah memakai SHM, jadi teman-teman tinggal biaya balik nama aja. Teman-teman sudah bisa mendapatkan Green Leaf Jagakarsa Residence. Kemudian lagi membahas nih teman-teman, untuk di Green Leaf Jagakarsa Residence itu di Jagakarsa tepatnya itu udah bisa dibilang anti banjir teman-teman. Kenapa Agim bilang anti banjir? Karena untuk lokasi banjirnya bukan di sini. Lokasi banjirnya di Jakarta Selatan bagian tengah tuh ya kalau nggak salah. Nah kalau misalkan di sini dia nggak banjir teman-teman. Karena saking nggak banjirnya, kita pun sudah melengkapi sanitasi airnya di sekeliling kita nih. Aliran-aliran yang sudah memadai seperti ini, bak kontrol teman-teman. Ini bak kontrol. Itu biar supaya semakin nggak banjir. Udah mah di sini nggak banjir, sanitasinya bagus, alirannya bagus, sehingga tidak mungkin terjadi banjir. Itu dia uniknya Green Leaf Jagakarsa Residence. Dia memikirkan sampai ke banjirnya, mengatasi banjir, bagaimana listriknya itu aman, bagaimana kenyamanan customer kita nanti ketika tinggal di sini pun nyaman, aman gitu ya, sentosa. Itu sudah dipikirkan oleh pihak developer kita. Kemudian untuk masalah keamanan pun kita one gate system teman-teman, kita cuma satu pintu aja biar supaya nggak ada yang lalu lalang ke sekitaran Green Leaf Jagakarsa Residence. Dan tadi kan aja membahas untuk fasilitas umumnya kolam renang. Nah di sini nih teman-teman, kolam renang akan dibangun di sini Kavling 17. Dia untuk luas tanahnya 99,3 kalau nggak salah, 99,3. Di sini untuk kolam renangnya nanti khusus untuk warga Green Leaf Jagakarsa Residence. Nah, kenapa Agi bilang khusus warga Green Leaf Jagakarsa Residence? Karena kan biasanya kalau perumahan-perumahan lain, kalau misalkan punya fasum tuh mereka dibuka buat umum teman-teman, biasanya dibuka buat umum terus bisa ditempatin dan bisa dipakai sama warga sekitaran dengan tiket. Nah kalau di Green Leaf tuh enggak, karena kesannya kumuh kalau kayak gitu. Jadi kita pakai one gate system yang bisa ngerasain kolam renangnya cuman warga di sekitar Green Leaf, warga Green Leaf Jagakarsa Residence saja. Nah kemudian untuk sumur resapan juga kita sudah pakai, ya sumur resapan. Jadi untuk masalah area sumur resapan sudah pasti paving block yang digunakan 10 cm tebalnya tadi ya, untuk perahu jalannya 7 meter. Nah dan teman-teman kalau misalkan pengen lihat lebih lanjut nih untuk lokasi kita, nah boleh banget teman-teman mampir ke Green Leaf Jagakarsa Residence dengan melakukan janji dulu nih, janji temu dengan Agim melalui admin di nomor 0896 1000 3000 yang sudah Agim sebutkan tadi, yang sudah Agim sematkan di kolom komentar. Teman-teman di sana bisa mendapatkan penawaran dan informasi lebih menarik dari yang Agim sampaikan saat ini. Nah, tadi teman-teman udah lihat ya untuk masalah paving blocknya, tebelnya segimana,
untuk masalah row jalannya, kemudian juga untuk masalah legalitas sudah menjelaskan juga, masalah AMDAL juga sudah menjelaskan, sanitasi aliran juga aman. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau untuk di Green Jagakarsa Residence dipastikan aman, sentosa, sejahtera rumah tangga teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan fasilitas umum dari udah semuanya teman-teman. Pembahasan tipe per tipe pun sudah, bahas masalah settlement sudah. Sekarang Ajim akan bahas masalah lokasi-lokasi strategis yang ada di Greenwich Jagakarsa Residence. For information teman-teman, untuk Greenwich Jagakarsa Residence ini dekat sama Kebagusan, dekat sama Cilandak, dekat sama Office Park TB Simatupang. Ini singkatnya ya teman-teman. Singkatnya Greenwich Jagakarsa Residence dekat kemana-mana. Kalau misalkan teman-teman tinggalnya di Bogor, pengen pindah ke Jakarta, bisa lewat akses tol Pasar Minggu. Dari situ teman-teman lurus terus ke arah Ion Mall Tanjung Barat. Kemudian teman-teman akan lihat Joy, patokannya ya ada tapal kuda, teman-teman muter ambil arah Joy, kemudian dari situ sekitar 5 menit udah sampai ke Greenwich Jagakarsa Residence. Dan teman-teman untuk lokasi strategis kita nih, kalau misalkan teman-teman itu punya mobilitas yang tinggi nih, tepatnya di kota Jakarta Selatan, teman-teman kerjanya lumayan jauh, misal kerjanya di Bogor, kerjanya di Office Park TB Simatupang, kerjanya di Jakarta Utara, kerjanya di Jakarta Kota. Kalau misalkan dari sini untuk mengakses tol ini cukup dekat, karena ada 3 tol nih, ada 3 titik tol yang biasanya dipakai di Jagakarsa itu. Yang pertama ada akses tol Jor teman-teman, kemudian ada akses tol Antasari, dan ada akses tol Pasar Minggu. Jadi teman-teman nih ada 3 pilihan, teman-teman tinggal milih aja mau pakai akses tol yang mana, teman-teman akan cepat sampainya ke lokasi tujuan. Jadi untuk masalah kerja itu nggak akan terhambat, untuk masalah mobilitas teman-teman nggak akan terganggu lah ya, semuanya akan berjalan dengan lancar sentosa. Kemudian kita lanjut teman-teman untuk selanjutnya membahas masalah lokasi strategis tentang rekreasi. Kalau misalkan teman-teman pengen rekreasi, kalau misalkan teman-teman tinggal di Jakarta pengen rekreasi di Jagakarsa, khususnya di Greenwich Jagakarsa Residence, teman-teman gak perlu bingung lagi karena di Greenwich Jagakarsa Residence itu dekat banget sama rekreasinya, mulai dari Taman Sepatu Dea, ada Taman Tabebuya, ada Ragunan. Nah, kalau misalkan dari sini tuh jaraknya deket-deket teman-teman, ada 10. Tabebuya tuh dari sini ya 10 sampai 15 menit. Kalau Sepatu Dea ya 10 menitan. Kalau ke Ragunan 15 sampai 25 menit. Jadi jaraknya deket banget. Teman-teman kalau misalkan pengen rekreasi, healing bersama keluarga dari tinggal di Jagakarsa tuh strategis banget. Apalagi kalau misalkan teman-teman pengen investasi aja gitu ya, cuma jadi second home, itu boleh banget nih di Greenwich Jagakarsa Residence. Kalau misalkan lagi mumet di Bogor, misal pengen punya rumah di Jakarta, boleh banget. Karena Greenwich Jagakarsa Residence adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman semuanya memiliki second home atau menjadikan rumah pindahan. Seperti itu. Kemudian untuk masalah pendidikan, kalau misalkan teman-teman punya sanak keluarga, sanak saudara, anak, kemudian atau ada saudara nih yang lagi pengen nyari rumah biar supaya dekat sama kerjaan atau pendidikannya, Greenwich Jagakarsa Residence adalah salah satu pilihan yang tepat. Karena di Greenwich Jagakarsa Residence itu kita sangat dekat sekali dengan pendidikan utama di kota Jakarta. Salah satunya adalah Universitas Indonesia. Untuk Universitas Indonesia dari Greenwich Jagakarsa Residence jaraknya hanya sekitar 15 sampai 25 menit, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman naik motor itu paling sekitar 10 sampai 18 menit. Kalau naik mobil sekitar 18 sampai 25 menit, teman-teman. Jadi udah dipastiin kalau misalkan dari sini ke UI ya, ke Universitas Indonesia itu nggak akan telat, apalagi nggak akan ada alasan males-malesan karena udah deket banget nih teman-teman. Kemudian kalau misalkan pengen ke UP, Universitas Pancasila kan, itu udah dekat sama UP ya. Nah berarti UP juga dekat sama kita nih teman-teman. Untuk ke UP dia lebih dekat lagi, dia jaraknya kalau naik motor dia paling 15 menit, kalau misalkan naik mobil ya sekitar 20 menitan. Jadi ya so far worth it banget nih kalau misalkan punya hunian mewah di Greenwich Jagakarsa Residence. Terus kita lanjut sedikit teman-teman untuk masalah pendidikan juga di kita nih. Uniknya Greenwich Jagakarsa Residence, Agim tunjukin setnya sebentar. Oke. Uniknya Greenwich Jagakarsa Residence nih teman-teman. Tadi kan Agim udah ngasih tahu ya terkait masalah lokasi kita saat ini ada di sini. Nah ini sini Agim nih lagi nge-live tuh, Agim nih di sini nih di galeri marketing.
Nah, teman-teman, di sini tuh dia pintu masuk dari Greenleaf Jagakarsa Residence, sini Jalan Jagakarsa Raya. Nah, di sini ya tuh lokasi yang Agim coret, itu ada sekolahan, teman-teman. SD sampai SMA Al Azhar Jagakarsa. Jadi untuk SD sampai SMA Al Azhar ini dia udah terkenal banget, apalagi di Jakarta, apalagi di Jagakarsa ya, teman-teman. Itu udah terkenal banget, teman-teman gak perlu raguin lagi untuk kualitas SD sampai SMA Al Azhar Jagakarsa. Dan dia termasuk salah satu sekolah elit menurut Agim. Dan letaknya dari Greenleaf Jagakarsa Residence hanya berseberangan. Kapan lagi Anda memiliki rumah berseberangan dengan sekolahan gitu kan? Dia deket banget. Jaraknya 2 menit kalau jalan kaki, nggak perlu dihitung karena kalau misalkan dihitung takutnya menang kita ya. Jadi kalau dihitung tuh cuma 2 menit teman-teman. Tinggal nyebrang udah sampai sekolah gitu kan. Lu bangun jam 7.30 nih, anak kita bangun jam 7.30, prepare sebentar, diantrin 7.58 masih masuk jam 8. Jadi punya rumah dekat sama sekolahan tuh kapan lagi? Cuma mikirin Jagakarsa Residence, mikirin sampai ke situ teman-teman. Oke, kita lanjut untuk membahas masalah pendidikan. Jadi udah ya, ada UI, ada UP, terus juga ada SD sampai SMA Al Azhar Jagakarsa daerah sini. Kalau misalkan buat belanja gimana Mas? Buat keperluan rumah tangga teman-teman gak perlu mikir lagi, karena kalau untuk Greenleaf Jagakarsa sendiri nih, kan kita ini Jagakarsa tuh ke sama Tanjung Barat ya teman-teman. Jadi jaraknya ke Tanjung Barat tuh sekitar 15 menit. Ya, 15 menit ya kurang lebih. Ke Tanjung Barat itu cuma 15 menit. Nah, dari arah Tanjung Barat lurus sedikit sekitar 200 km, 200 meter, kok 200 km, 200 meter itu ada Ion Mall Tanjung Barat, teman-teman. Jadi kalau misalkan di menit kan itu cuma 18 menit dari sini, udah ada Ion Mall Tanjung Barat. Teman-teman kalau misalkan mau belanja kebutuhan rumah tangga, ada Ion Mall Tanjung Barat. Itu salah satu pilihan utama buat teman-teman belanja bulanan. Solusi belanja bulanan dari Greenleaf Jagakarsa Residence adalah misalkan ke Ion Mall Tanjung Barat, itu sangat dekat dari Greenleaf Jagakarsa Residence. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen belanjanya lebih murah gitu ya, dan dengan jumlah yang amat banyak, malah lebih dekat, ada Pasar Lenteng Agung. Karena kalau misalkan ke Pasar Lenteng Agung kan dekat sama Stasiun Lenteng Agung juga teman-teman. Nah, Pasar Lenteng Agung di sini kalau misalkan dari Greenleaf Jagakarsa Residence jaraknya mungkin 600 meter, ada 1 kilo kali ya, tapi kayaknya 600 meter deh. Karena kalau misalkan saya naik motor tuh cuma 6 menit teman-teman. 6 menit ya, kondisi kecepatan 40 kayaknya. Ya lumayan cepet lah, nggak perlu saya jelasin sedetail mungkin, tapi pokoknya udah cepet banget. Kalau ke Pasar Lenteng Agung tuh cuman ya kisaran 6 menitan teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen belanjanya ke grosiran gitu yang nggak mau ke pasar karena panas, di sini juga dekat teman-teman, ada grosir Sukiji di sini. Sukiji itu dia ke arah Masjid Alwikoyah. Kalau misalkan teman-teman tahu di Jagakarsa itu ada Masjid Alwikoyah. Cukup terkenal untuk Masjid Alwikoyah itu karena satu-satunya masjid raya di Jagakarsa. Dia dekat banget sama grosir Sukiji. Di situ untuk grosir Sukiji di sini juga cukup terkenal. Jadi teman-teman punya beberapa opsi nih kalau misalkan pengen belanja. Ada Ion Mall Tanjung Barat, Pasar Lenteng Agung, atau kalau misalkan ke grosiran, ke grosir Sukiji. Kita lanjut lagi teman-teman untuk ngebahas masalah Greenleaf Jagakarsa Residence. Kalau misalkan kondisi malam gimana? Nah, Agim mau spill sedikit nih teman-teman. Agim pernah pulang tuh sekitar Isya ya dari sini jam 7-an. Nah, terus kebetulan Agim lapar nih teman-teman. Agim lapar jam 7-an tuh, Agim lapar ya. Pas lagi ngantor di sini Agim lapar. Agim keluar nih teman-teman sekaligus mau pulang gitu ya. Ternyata gue baru sadar, teman-teman saya tuh baru sadar ternyata pas keluar dari Greenleaf Jagakarsa Residence, sekitaran Jagakarsa isinya makanan semua teman-teman. Saya nggak bohong. Ada ubin, ada sate ubin. Terus kalau misalkan sate ubin tuh maksudnya nama daerah ubin ya, bukan kita makan ubin dicolok terus kita makan gitu ya. Ubin kan lantai gitu ya. Maksudnya itu sate ubin, ada nama daerah namanya ubin di Jagakarsa. Sate ubin, kemudian untuk kalau misalkan ke arah Masjid Alwikoyah, di situ ada ayam bakar, ada rumah makan juga gitu kan. Terus ada jajanan pinggir jalan. Kalau misalkan teman-teman tahu Cilok Upin Ipin, di situ banyak. Ada pokoknya di sini tuh untuk masalah jajanan itu banyak banget. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman nggak perlu takut kelaparan, karena kalau misalkan nggak ada Gojek dan Grab yang bisa kita order, teman-teman tinggal ke depan udah banyak banget. Terus kalau misalkan pengen ada rumah makan Ampera juga di sini teman-teman, dia jaraknya 4 menitan dari sini. Untuk Alfamart, Indomaret juga di sini udah lumayan dekat banget. Dan Agim jamin teman-teman gak akan kesulitan kalau misalkan membutuhkan sesuatu dengan jangka waktu yang sangat mepet. Dan for information teman-teman,
dari semua lokasi strategis yang udah Agim bahas, kita sudah bisa dinilai terakreditasi A kalau di sekolah teman-teman. Karena kenapa dekat banget sama mana-mana, dan kalau misalkan dibandingkan dengan perumahan lain, cuman Greenleaf Jagakarsa Residence yang menang kemana-mana. Karena mulai dari fasilitas umumnya ya teman-teman, perahu jalannya 7 meter, paving block setebal 10 cm, kemudian juga kita underground listrik cable, kemudian ada kolam berenangnya, ada tamannya, juga dekat kemana-mana, cuman Greenleaf Jagakarsa Residence. Jadi teman-teman gak perlu ragu, gak perlu bimbang, langsung chat aja ke nomor 0896 dan teman-teman akan mendapatkan penawaran spesial dari kita. Seperti itu. Nah teman-teman, tadi Agim udah bahas masalah lokasi strategis, dan sekarang nih Agim akan ngebahas masalah harga teman-teman. Untuk harga yang kita start itu tadi ya udah Agim sebutkan di angka 2,8 M teman-teman. Dari harga 2,8 M di sini kita lagi ada promo nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen ke PR, kita udah kerjasama dengan Bank BSI, dan kita membuka kesempatan buat teman-teman yang pengen DP mulai dari 0%. Teman-teman gak usah ngeluarin DP apa-apa, teman-teman udah punya rumah. Kapan lagi teman-teman? Cukup tanda tangan, teman-teman udah punya rumah. Kapan lagi punya rumah impian dengan waktu yang sangat singkat teman-teman? Cukup saat ini teman-teman melakukan chat ke nomor 0896 mengisi pemesanan unit. Teman-teman akan diajak ketemuan dengan developer kami. Teman-teman cukup tanda tangan, dan 3 hari kemudian teman-teman sudah mulai bisa merasakan memiliki rumah impian Anda. Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan penawaran spesial dari Agim khususnya dan Greenleaf Jagakarsa Residence melalui nomor 0896 Segera dapatkan penawarannya dan segera dapatkan hunian mewah di Greenleaf Jagakarsa Residence. Untuk promonya tadi itu kita DP mulai dari 0%, dan untuk harganya sendiri kan kita mulai dari 2,8 M. Lagi diberikan diskon jadi mulai dari 2,6 M. Hanya untuk 1 unit. Kapan lagi memiliki rumah impian hanya dengan harga 2,6 M. Oke, teman-teman semuanya. Oh iya, teman-teman, Agim lupa ngebahas satu lagi untuk masalah di Greenleaf Jagakarsa Residence itu ya kan kita letak Jagakarsa itu ada di Jakarta Selatan. Nah, untuk Jakarta Selatan sendiri teman-teman itu airnya masih terbilang bagus teman-teman. Gak perlu khawatir, karena kenapa? Kalau misalkan di Jakarta Selatan itu dia masih banyak air-air jernihnya ya, kayak murni banget dari gunung-gunung sekitar gitu ya. Teman-teman bisa ngerasain banget di sini tuh airnya nggak berbau, nggak berwarna gitu. Maksudnya cukup jernih kalau kata saya ya. Penilaian saya untuk air di sini tuh dari 1 sampai 10 saya nilai 8. Karena kenapa? Dia udah cukup jernih tapi belum bisa diminum langsung teman-teman. Kalau misalkan di barat kan udah bisa diminum langsung. Kalau misalkan teman-teman lagi kehausan, teman-teman punya filternya sendiri, itu masih bisa diminum langsung. Makanya saya kasih nilai 8 karena di sini sudah cukup amat menarik. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan penasaran sama lokasi kita, boleh chat ke nomor 0896 Di sana teman-teman akan mendapatkan share location dari Greenleaf Jagakarsa Residence. Oke, teman-teman semuanya, mungkin untuk saat ini live-nya Agim cukup sampai di sini aja. Kalau misalkan teman-teman kangen sama Agim atau pengen bertanya-tanya kepada Agim, boleh banget teman-teman chat dulu adminnya di nomor 0896 dan teman-teman minta nomor Agim. Nanti akan adminnya arahkan kepada nomor Agim dan kita bisa berdiskusi secara langsung. Atau kalau misalkan ribet mas kayak gitu, boleh banget teman-teman tinggal discuss aja ke nomor 0896 Admin kami akan membalas sesuai informasi yang teman-teman butuhkan. Sama aja kayak informasi yang Agim ini, Agim berikan kepada teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen lebih akrab melalui Agim, pengen via call, pengen Agim datengin ke rumah untuk bahas masalah Greenleaf, atau pengen ketemuan sama Agim di rumah makan manapun, boleh banget lakukan janji temu di nomor 0896 dan dapatkan penawaran serta informasi yang Anda butuhkan. Oke, teman-teman, makasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada live hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu, dan salam kepada sanak keluarga agar semuanya selalu sehat dan selalu sukses. Oke, teman-teman semuanya, di sini Agim mohon maaf apabila ada kekurangan. Agim pamit undur diri. Greenleaf Jagakarsa Residence, your luxury residence in Jakarta. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya.